Oke, jadi yang minggu ini pertemuan kita adalah tentang ORM ya. Jadi apa sih ORM? ORM itu kepanjangan dari Object Relational Mapping. Nah, mungkin kalian kemarin sudah sempat pakai sedikit sebenarnya. Waktu di pertemuan model, kalian kan waktu masuk home itu harus mengeluarkan halaman itu ya. Artikel, daftar artikel. Sama kalau buka slash artikel slash nomor ID-nya itu akan kebuka artikel. Nah, itu sebenarnya salah satu ORM. Yang di pertemuan yang model ada nggak ya? Model itu menggunakan seperti ini ya contohnya ya, langsung artikel all seperti itu. Jadi sebenarnya ORM itu adalah suatu fitur yang disediakan ya oleh Laravel. Kalau di Laravel ORM-nya itu namanya Eloquent. Jadi kita bisa menggunakan kita dapat mengelola database tanpa harus menulis query. Jadi query yang seharusnya biasanya select bintang from tabel apa seperti itu ya, where apa, itu bisa digantikan dengan ORM ini. Jadi kita nggak usah nulis query lengkap dan panjang, cukup kita menggunakan sintak yang sudah disediakan oleh ORM. Sedangkan untuk Laravel sendiri, sintaknya disediakan oleh Eloquent ini ya. Jadi kelebihan lain selain penyederhanakan SQL comment atau sintaks SQL tadi, yang pertama adalah mudah ganti database. Seperti yang kalian sudah pernah di minggu sebelumnya ya, kalau kita mau ganti database kan kita tinggal ngubah di environment-nya aja ya. Di file env kita ganti saja nama database-nya ya, kita pakai database apa ya kan seperti itu. Nah, kalau pakai ORM juga sama. Jadi ketika di sini kita ganti misalkan Oracle, otomatis kita nggak usah bikin query dengan Oracle. Jadi otomatis yang artikel all seperti tadi itu langsung diterjemahkan ke dalam sintak Oracle oleh Laravel. Begitu juga kalau kita pakai MySQL, sintak Eloquent tadi langsung diterjemahkan menjadi sintak query MySQL oleh Eloquent. Jadi akan seperti itu ya, lebih mudah. Kemudian mengelola relationship antar tabel juga akan lebih mudah. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya ya, karena hari ini kita akan belajar cuma satu tabel saja. Kemudian memudahkan pengguna dalam SQL comment. Ya, ini sama yang kayak tadi ya. Kalau misalkan kita nggak bisa SQL comment, akan lebih mudah kalau kita pakai Eloquent. Jadi di praktikum yang hari ini, kalian akan mengelola tabel ya. Yang kemarin kita kan punya tabel apa? Artikel ya. Tabel artikel. Cuma kemarin kita cuma bisa menambahkan data pakai seeder kan kemarin. Baru belajar menambahkan data pakai seeder atau mungkin kalian juga langsung bisa nambahkan data di PHP MySQL-nya. Nah, hari ini kita akan belajar selain menambah akan mengubah ya kan dan menghapus datanya juga. Untuk menampilkan mungkin kemarin sudah pernah dicoba ya untuk yang halaman ini kan ini juga menampilkan data dari tabel. Jadi kurang lebih sama untuk menampilkan datanya. Nah, di praktikum ini terserah kalian nanti mau boleh seperti saya ini, saya jadi menambah satu halaman lagi ya, halaman kelola untuk menampilkan data artikelnya. Kalian boleh menambahkan data seperti ini atau mungkin kalian mau memodifikasi halaman lain yang kemarin sudah kalian buat, itu juga boleh. Nah, kalau di job sheet saya kasih contohnya untuk tabel yang kelola tadi ya. Oke, jadi pertama kali yang harus kalian lakukan adalah membuat halaman dulu, halaman baru. Di sini saya membuat tabel kelola tadi, ya. Nanti juga kalian silahkan buat baru atau mengedit dari yang sudah ada. Nah, ini saya buat di sini, saya namakan manageblade.php ya. Kemudian nanti di sini saya akan menampilkan data yang ada di tabel tadi. Jadi saya membuat suatu
tabel di sini. Nah, ini terserah kalian boleh menampilkan semuanya atau hanya menampilkan sebagian. Kalau di sini saya hanya menampilkan judul dan tanggalnya saja, karena kalau kayak konten gitu kan cukup panjang ya, dan mungkin tidak begitu perlu untuk di bagian sini untuk menampilkan saja. Jadi saya hanya menampilkan judul dan tanggal. Nanti kalian bisa lihat di sini ya, seperti ini tadi. Saya hanya menampilkan judul dan tanggalnya di sini. Oke. Jadi, seperti biasa ketika kalian ingin menampilkan suatu halaman, kalian harus menambahkan root dan controller. Jadi jangan lupa ditambahkan di root-nya dulu ya. Ini saya buat root namanya manage, yang dia nanti akan menampilkan halaman kelola tadi. Sehingga di sini saya menambahkan controller baru di fungsi baru di artikel controller dengan nama index. Nah, di sini nama indeks, jadi di sini nanti dia akan menampilkan semua data yang ada. Nah, ini salah satu contoh ORM Eloquent tadi ya. Kita nggak harus select bintang from tabel artikel gitu kan, nggak usah seperti itu, select bintang from artikel nggak usah, tetapi dengan hanya menggunakan artikel titik dua kali all itu sama dengan sintaks tadi atau sama dengan query tadi. Kemudian setelah itu akan return view manage ya, karena tadi view-nya saya namakan manage.page.php, kemudian ini adalah datanya yang akan dikirim. Oke, jadi untuk permulaan seperti itu ya, jadi harus membuat halaman baru atau mengedit halaman yang sudah ada untuk menampilkan data. Kemudian setelah itu, kalian akan mencoba untuk menambahkan data. Nah, ini tadi yang read data tadi ya, sudah saya tunjukkan. Kemudian untuk menambahkan data, biasanya kalau kita mau tambah data, kita kan punya halaman baru ya kan? Halaman baru untuk menambah datanya. Jadi kita buat juga halaman barunya. Dan jangan lupa untuk menambah data, biasanya kita klik dulu kan, klik dulu tombol tambah data. Jadi nanti di bagian halaman kelola ya, atau manage ini saya tambahkan button. Kalau di sini bentuknya seperti link saja ya, dengan kelas bootstrap-nya kelas button, jadi bentuknya nanti akan seperti button, tambah data. Dan ketika ini diklik akan memanggil root yang namanya article add. Nah, jadi kita lihat dulu di sini root-nya article add. Nah, waktu article add dijalankan, dia akan memanggil controller artikel ya dengan nama function adalah, sebentar, nama functionnya adalah add ini ya. Jadi sebenarnya waktu add ini belum menambahkan data, tetapi hanya untuk melihat saja ya, untuk menampilkan saja halaman add artikel. Oke, setelah itu saya menambahkan halaman baru lagi yang namanya add artikel. Nah, di sini nanti untuk mengisikan ya, form untuk mengisikan data barunya. Ini bisa dicoba di sini. Nah, ini juga terserah, kalian boleh mengisikan semua bagian ya, atau hanya beberapa. Karena kalau bawaannya Laravel ya, kemarin di sini ada create, add, update, add. Ini kan otomatis bisa bertambah kan. Kita nggak harus menambahkan tanggal dan jamnya. Jadi di sini saya hanya menambahkan judul, konten, sama image-nya. Oke, nanti juga kalian bisa membuat seperti ini, sudah saya jelaskan di sini caranya. Ya. Kemudian setelah kalian buat halamannya, nanti kan ketika di halaman ini, ya, ini saya kasih contoh aja, judulnya seperti ini. Nah, ini kan ada tombol tambah data. Ketika tombol diklik, barulah dia menjalankan function untuk tambah datanya. Nah, karena kita akan menjalankan suatu function, ya, berarti kita harus menambahkan dulu di root-nya. Di root-nya ini ya, digunakan untuk menambahkan function create tadi.
Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita menambah data, memasukkan data ke database, baik itu tambah data ataupun edit data, di sini pakai perintah post ya. Kalau get hanya untuk mengambil data ya, kalau post untuk memasukkan data. Jadi di sini jangan lupa kalian harus pakai post. Kemudian ini tadi yang akan dijalankan adalah artikel controller dengan nama create. Jadi di sini nanti kalian tambahkan fungsinya untuk menambahkan data. Untuk menambahkan data kita tidak perlu membuat query seperti insert, value-nya apa ya, insert into tabel, value-nya apa, cukup seperti ini, nama tabelnya, kemudian create, dan apa yang ingin kita masukkan. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, ya nanti dia akan menampilkan tabel manage. Nah, karena di sini ya, saya hanya mengisikan 3 saja ya, saya nggak mengisikan semua. Oleh karena itu, saya harus mengubah isi dari tabel artikel. Di sini saya kasih fillable. Fillable ini menandakan apa saja yang akan saya ubah atau saya tambahkan. Ketika kalian menambahkan semua atribut, berarti kalian nggak usah menambahkan ini. Tetapi karena tadi saya atributnya saya pilih hanya beberapa, makanya saya harus menambahkan ini di sini. Oke, jadi nanti ini seperti ini formnya tadi. Nah, di Laravel itu juga ada fitur yang namanya CSRF. Nah, ini nanti akan digunakan untuk mengecek apakah inputan tabel tersebut secure atau enggak. Jadi benar-benar dimasukkan lewat form ya. Ini untuk mengatasi kalau ada hacking atau berbagai macam. Jadi ketika kalian nggak menambahkan ini, biasanya Laravel akan memberikan pesan error. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Coba saya tambahkan data. Kalau sudah, nanti dia akan bertambah di bawah sini. Oke, sampai sini untuk tambah data dan tampilkan data. Apa ada yang masih bingung? Sebenarnya job sheet untuk hari ini saya buat lebih lengkap daripada biasanya untuk mengatasi jika kalian ada error agar nggak begitu bingung ya. Jadi job sheet hari ini itu sudah kayak step by step gitu, bisa diikuti langsung. Harusnya nggak banyak error untuk job sheet yang hari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau bisa saya lanjutkan? Halo? Nggak tidur kan? Lanjut, Enggak, Bu. Lanjut, Ya. Bu. Lanjut, Bu. Lanjut Aman. dulu ya. Oke, kemudian setelah itu tadi kita sudah add data. Selanjutnya kita akan mengedit data. Nah, seperti biasa, karena kita mau edit data, kita butuh tombol edit dulu kan. Jadi kalian nanti bisa menambahkan tombol edit. Nah, ini terserah kalian mau menambahkan di mana. Kalau saya taruh di sampingnya setiap data. Kalau tambah kan bebas ya, taruh mana aja bebas. Kalau edit kan biasanya untuk mengedit data tersebut kita harus tahu kan tombol maksudnya untuk mengetahui data yang mana mau kita edit, kita kan harus milih data yang mana dulu. Nah, karena kita harus milih data yang mana, maka tombol editnya saya taruh di sebelahnya data tersebut. Jadi kalau misalnya saya edit di sini, ya pasti yang akan saya edit adalah data pertama. Kalau di sini berarti data kedua, kayak gitu ya. Ini saya coba edit yang baru saya masukkan aja. Nah, di sini. Nah, ketika saya klik edit ya, ini sebenarnya nggak langsung edit kan. Dia menampilkan halaman baru ya untuk edit. Nah, oleh karena itu nanti waktu kalian membuat edit, pertama tadi kalian harus nambahkan button dulu. Nah, di sini saya nambahkan di halaman manage-nya ya atau halaman kelola tadi tombol edit. Setelah saya tambahkan tombol edit, kemudian saya harus membuat root-nya karena tadi waktu edit saya klik ya kan dia menjalankan root tertentu. Nah, di sini adalah root yang akan saya jalankan. Makanya di sini harus ditambahkan dulu ya. Ini edit ID-nya apa? Controller edit. Nah, controller edit ini apa isinya? Controller edit ini adalah menampilkan halaman edit artikel. Jadi yang pertama ini bukan langsung mengubah datanya, tapi hanya menampilkan halaman editnya. Nah, jadi kalau di sini saya menambahkan halaman baru di sini ya, edit artikel. Saya tambahkan di sini isiannya sama sebenarnya sama yang
tambah tadi. Cuma bedanya adalah CSRF-nya seperti ini ya. Kalau tadi langsung add CSRF, di sini seperti ini. Jadi ini sekuritas yang disediakan oleh Laravel. Kemudian waktu saya edit itu saya akan menampilkan data dari tabel tersebut. Kalau yang tambah kan waktu kita buka formnya kan pasti formnya kosong kan ya. Tapi kalau edit kan eh, nilai atau value yang ada di data tersebut kan sudah terisi. Jadi kita tampilkan isiannya tadi di sini. Nah, makanya di sini nanti di value ini kalian isi sesuai dengan data yang ada di ID tersebut. Seperti itu. Oke, kemudian misalkan ini saya mau ubah judulnya ya. Pelangi Onorat nih gitu ya. Seperti ini, saya ubah. Nah, saya akan klik tombol ubah ya kan. Waktu saya klik tombol ubah, barulah Laravel memanggil function ya untuk mengupdate data di database. Nah, sehingga di sini kan ada ada tombol ubah tadi ya, tombol submit ya. Di sini nanti dia akan memanggil, nah di sini artikel update ID-nya, kemudian nanti akan dijalankan function update dari artikel controller. Nah, di sini sama seperti yang create tadi ya, waktu kita mau mengubah, memasukkan sesuatu ke dalam database, maka di sini action yang kita lakukan atau perintah yang kita pakai adalah post. Jadi khusus untuk create, update kita harus selalu pakai post ya di sini. Kemudian nanti, nah di update-nya ini baru kita memerintahkan Laravel untuk mengubah data yang ada ke dalam database atau ke dalam tabel artikel yang sudah ada di database ya. Seperti ini, title-nya apa, kontennya apa, kita sesuaikan yang di sini dengan nama isian yang ada di form tadi ya. Kemudian yang harus ditambahkan adalah artikel save. Jadi artikel save ini sama dengan kalau di SQL query itu kita update ya, atau apa ya, update biasanya kan kalau memasukkan tadi insert, kalau mengubahkan bukan alter ya, update, terus kemudian kita milih value apa namanya, atributnya apa, terus value-nya apa, ya kan? Itu tidak usah kita lakukan. Jadi dengan seperti ini saja kita sudah sama dengan menjalankan query update tadi. Kemudian kalau sudah, nanti akan redirect ke manage atau menampilkan halaman manage ini ya. Kita coba ini kita ubah seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini sudah akan berubah judulnya. Oke. Jadi itu untuk edit ya. Edit hampir mirip dengan update. Jadi ada dua function yang harus kita tambahkan. Function untuk menampilkan halaman create dan atau halaman editnya, dan function untuk menambahkan atau mengubah ke database-nya. Sehingga di root-nya atau di web PHP yang root ini juga untuk update dan create kita langsung bikin masing-masing dua root. Oke, gitu ya untuk update. Kemudian yang terakhir adalah untuk delete. Jadi kalau delete kan kita biasanya ngeklik delete ya kan. Kalau habis klik delete biasanya langsung kebuka halaman ini juga ya. Akan ke refresh tetapi halamannya akan kehilangan satu data ya kan. Jadi kalau delete kita tidak perlu menambahkan halaman baru. Nah, yang harus pertama kali kita lakukan adalah menambahkan tombolnya dulu. Jadi, di sini nanti kalian juga tambahkan, nah ya, di sini kalian tambahkan tombol untuk delete atau hapus. Ketika tombol ini kita klik, maka dia akan menjalankan root artikel delete. Jadi, di sini kita tambahkan juga artikel delete, kemudian ID-nya, ya kan? Kemudian nanti ketika kita pilih
Kenapa untuk update dan delete ada ID-nya? Karena untuk update dan delete ada data tertentu berdasarkan ID tertentu yang akan kita update ataupun akan kita delete, ya kan? Makanya di sini ada ID seperti ini. Kemudian nanti waktu kita delete akan menjalankan function yang namanya delete. Jadi kita buka dulu di sini functionnya, nah seperti ini function delete. Nah untuk delete ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita nggak harus delete data apa, where apa gitu ya, nggak usah seperti itu. Kita langsung cari saja ID-nya. Jadi biasanya kan pakai where ID sama dengan apa, itu nggak usah. Kita langsung pakai find ID-nya sesuai dengan yang kita klik tadi. Kemudian langsung artikel delete seperti ini. Jadi kalau edit tadi artikel save ya. Kalau untuk create adalah ini artikel create. Untuk delete, artikel delete. Jadi itulah kemudahan ORM. Jadi kita cukup pakai seperti ini, semua query sudah bisa kita jalankan. Oke, kita coba dulu. Kita hapus di sini misalkan. Nah, oke, jadi nanti akan langsung hilang datanya. Nah, cukup seperti itu untuk hapus. Sampai sini ada yang masih dibingungkan atau ada pertanyaan? Atau cukup? Oke ya, jadi nanti ini tadi saya record, videonya nanti akan saya upload. Jadi ketika kalian ada beberapa yang mungkin tadi kelewatan infonya, bisa kalian lihat lagi di videonya. Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oh ya, Belum ada, Bu. belum ada ya. Jadi untuk pertemuan hari ini nggak banyak-banyak. Untuk hari ini silahkan tambahkan. Oh ini belum saya update ya. ORM-nya. Oke, sebentar. Jadi untuk hari ini kok belum ke-update ya di punya saya ya. Oke. Saya nggak tahu tadi yang saya upload ke kalian sudah betul apa belum. Nanti saya cek lagi. Sama seperti itu. Masih sama ya? Oh, oke. LMS Masih sama ya. ya. Jadi sebenarnya, berarti tadi di doc-nya saja yang sudah saya ubah. Jadi habis ini saya update dulu. Oke, jadi hari ini silahkan untuk menambahkan create update delete-nya tadi ya. Create update delete-nya untuk tabel artikel. Jadi silahkan hanya menambahkan untuk tabel artikel saja. Kemudian silahkan kalian commit file yang tadi ya. Setelah kalian commit di lokal, kemudian kalian push ya. Jadi ini nanti di push, di upload yang sudah kalian kerjakan tadi ke akun GitHub. Jadi saya harap nanti mengumpulkannya adalah dengan akun GitHub ya, link GitHub bukan link Drive. Seperti itu. Oke, jadi untuk hari ini cukup seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon izin tanya, Bu. Ya. Ini proyeknya pakai yang model namanya artikel itu berarti? Yang awal bukan proyek yang CMS waktu kuis itu. Oh ya, sebentar.